Halo, kembali lagi di channel Bercerita. Apa kabar kalian? Semoga selalu diberikan kesehatan dan rezeki yang berlimpah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kali ini kita akan membahas kisah nyata dari akun Twitter @bbmayang. Tumbal nyowo sedulur. Perkenalkan, namaku Mayang. Dalam keluargaku, aku biasa dipanggil dengan nama tengahku yakni Galuh. Aku lahir dari seorang ibu yang memiliki kehidupan masa kecil cukup kelam, seram dan mencekam. Sampai aku berumur 7 tahun, ibuku baru berani mengajakku ke rumah itu. Rumah nenek yang berada di Desa Geneng, Kabupaten Ngawi. Rumah itu masih berbentuk seperti rumah joglo tua yang terlihat sangat kental dengan aura mistisnya. Bahkan sampai saat ini, Mama, panggilanku pada ibu, menghabiskan masa kecilnya di rumah itu dengan penuh cerita kelam di dalamnya. Saat itu, aku masih belum banyak tanya, layaknya anak kecil yang selalu merengek ingin pergi ke rumah neneknya. Namun, sebelum umurku 7 tahun, aku selalu dilarang oleh Mama untuk pergi ke rumah itu. "Mak, ayo ke rumah nenek." "Nanti dulu, Nduk. Tunggu umurmu genap 7 tahun. "Memang kenapa? Aku udah gede, pengen ketemu nenek, pengen ke rumah nenek. Bule Sari sama yang lain juga aku ingin ketemu." "Ini demi kebaikanmu, Nduk. Nanti tunggu bulan Februari kita ke rumah nenek ya." Saat itu masih di akhir tahun 2006. Kurang 2 bulan lagi aku bisa ke rumah nenek, idamku saat itu. Malam itu aku tidur di kamar dengan pintu terbuka. Sedikit aku mendengar percakapan Mama dan Bapak dari luar kamar. "Gimana keadaan sekarang? Aman gak bawa Galuh ke rumah Simbah?" Suara Bapak terdengar. "Aku ditelepon karo Yanto, suami bule. Sari wis mendingan, insya Allah aman." "Kenapa Mak sama bule Sri?" Panggilanku pada bule Sari yang saat itu masih susah untuk menghafal nama aslinya. "Gak apa-apa, Nduk. Bule Sri lagi sakit. Nanti kalau kamu kesana jangan terlalu dekat-dekat dulu ya sama bule. Kalau diajak bule juga jangan mau dulu." Singkat cerita, tibalah waktu yang aku nanti-nantikan. 20 Februari 2007, genap 7 tahun umurku. Masih ingat dengan jelas saat itu aku pulang sekolah dengan baju merah putihku. Dan sampai rumah, aku menagih janji kedua orang tuaku untuk memberikan kado ulang tahun, pergi ke rumah nenek. Kedua orang tuaku pun tidak ingkar janji. Mereka benar mengajakku pada hari Sabtu. Setelah pulang sekolah, aku berangkat dengan dibonceng tengah menggunakan sepeda motor. Di perjalanan, masih teringat dengan jelas ibu tidak henti-hentinya berdoa. Entah doa apa yang diucapnya. Kurang lebih 1 jam perjalanan kami tempuh. Jam 6 sore setelah maghrib, tibalah kami di sebuah rumah tua berbentuk joglo dengan 3 kayu kekar sebagai pondasi. Aku yang tadinya semangat justru menciut nyaliku saat melihat rumah nenek itu. "Mak, benar ini rumah nenek?" tanyaku. "Iya, nanti sebelum masuk pintu kamu baca Al-Fatihah dulu ya." "Iya Mak," ucapku tanpa banyak tanya kenapa, karena memang sudah sangat ketakutan. "Assalamualaikum, Mbok," sapa Mama di balik pintu. Aku yang saat itu masih berdoa sembari melihat rumah yang hanya diterangi lampu petromak. "Assalamualaikum, Mbok," ganti Bapak yang melantunkan salam. Namun tidak ada jawaban yang didapat. Kami pun memutuskan untuk masuk saja. Tapi saat itu aku tertegun sebentar melihat ke arah bangunan kosong. Ada seseorang yang melambaikan tangannya padaku. Usianya sebaya denganku, cantik. Aku kecil bertanya pada Mama, "Mama, itu namanya siapa?" "Siapa, Nduk?" "Itu, di rumah itu, di depan teras," sembari menunjuk rumah kosong itu. Mama pun menatap Bapak. Dengan semburat wajah yang ketakutan cepat-cepat menutup mataku dengan kedua tangannya.
"Udah, ayo masuk," kata Mama. Sampai di dalam rumah ternyata sepi. Bule Sari yang aku cari tidak ada. Titi anak bule yang sebaya denganku pun tidak ada. Begitu juga Pak Leyanto. Namun ternyata nenekku ada di dapur. Namun duduk terdiam di pintu penghubung ruang keluarga dan dapur. "Mbah," sambutku ceria. "Ya Allah, gendukku teko," kata nenek. Tapi ada yang aneh dari wajah nenek. Aku yang masih kecil pun menyadarinya. Begitu ketara, takut tapi juga sedih. "Ada apa, Mbok?" tanya Mama. "Sari hilang," kata nenek. "Loh, hilang kemana? Sejak kapan?" tanya Mama. Bapak segera menggendongku. Tadi sebelum maghrib setelah dari kamar mandi Sari ngamuk. Ditenangkan karo Yanto. Udah tenang, ditinggal Yanto wudu, Sari udah gak di kamar. "Lah, sekarang Yanto nyari Sari di mana? Sama siapa, Mbok?" "Yanto karo kami di nang punden." Sebagai informasi, dalam adat Jawa yang disebut punden itu sebuah tempat yang disakralkan, tidak boleh dikunjungi sembarangan orang. Dan biasanya di dalam punden ada sebuah makam leluhur desa yang disemayamkan di sana. Apalagi di desa Geneng itu sangat pantangan bagi para penduduk hanya sekedar melewati punden di sore hari menjelang maghrib, apalagi memasukinya. Setelah percakapan dengan nenek, Mama langsung berkata pada Bapak, "Pak, apa pulang aja?" "Jangan, ini udah malam, malah rawan kalau kita keluar sekarang. Nginep dulu aja, Mak. Bismillah." Saat itu, aku masih tidak mengerti ada apa dengan kondisi saat itu. Yang aku yakini hanya satu, sepertinya rumah nenek memang tidak senyaman yang aku bayangkan selama ini. Nenek pun langsung menimpali perkataan Bapak. "Iya, Nduk, gak apa-apa, nginep di sini aja. Sari udah mendingan. Cuman mungkin ini memang hari pas wetonnya, jadi rawan." Singkat cerita, aku masih diam membisu, masih dalam dekapan Bapak sembari menunggu di ruang keluarga dengan Mama dan nenek. Mataku sudah mengantuk, dan aku pastikan saat itu sudah di atas jam 10 malam. Namun, Bule Sari masih belum pulang, sampai akhirnya terdengar suara warga. Mbok Inem." "Nggih, ada apa Pak RT?" "Sari sudah ketemu, tapi pingsan di pinggir rel kereta api." Semuanya kaget. "Tapi adikku baik-baik saja kan, Pak?" "Nggih, Mbak." Sebagai informasi, memang desa nenekku dekat dengan jalur lintasan kereta api. Namun, lintasan itu jarang untuk dilalui orang karena tempatnya yang tinggi di atas tembok besar dan sulit dibayangkan bagaimana Bule bisa sampai di atas sana. 30 menit setelah kedatangan Pak RT tersebut, di belakangnya muncul beberapa gerombolan warga. "La ilaha illallah, Sari!" pecah tangis nenek dan mamaku. Aku yang tadinya mengantuk justru saat itu terbuka lebar mataku melihat Pak Leyanto sudah pulang dengan Titi. Namun bukan keadaan ini yang aku harapkan saat itu. Bukan keadaan mereka pulang dengan mulut Bule Sari belepotan dengan suatu berwarna merah segar darah. Bukan kengerian itu yang aku bayangkan. Aku pun yang tadinya berusaha menyembunyikan rasa takut, ini justru menangis tak tentu. Keadaan Bule saat itu digotong 3 orang, salah satunya Pak Leyanto. Tubuhnya terkulai lemas dan tidak sadarkan diri. Cepat-cepat, nenek mengambil waslap air hangat untuk membersihkan badan Bule Sari. Juga beberapa warga turut serta kembali ke rumah masing-masing. Setelah semua warga pulang, barulah Pak Lek bercerita apa yang dialaminya saat mencari Bule Sari saat itu. Memang benar penuturan nenek di awal, bahwa kronologi kejadian malam itu diawali dengan Bule yang tiba-tiba mengamuk, membanting semua barang-barang yang ada di dapur. Namun, Pak Lek saat itu masih bisa menenangkan Bule dengan membacakan ayat-ayat suci Al-Quran di telinga Bule. Sampai akhirnya
Bule dibawa masuk ke dalam kamar. Pak Lek berani meninggalkan Bule untuk mengambil air wudhu karena pada saat itu memasuki waktu maghrib. Karena keadaan saat itu dinilai Pak Lek bahwa Bule sudah cukup tenang dan tertidur. Namun 5 menit setelah mengambil air wudhu, Pak Lek kembali ke kamar. Pak Lek mendapati sejadah tergelar, padahal awalnya masih terlipat rapi di atas kasur, dengan kondisi Bule yang sudah tidak ada di kamar. Cepat-cepat Pak Lek memberitahukan nenek bahwa Sari hilang. Nenek kemudian meminta tolong kepada Pak Kamidi yang masih berstatus saudara untuk membantu mencari Sari. Dengan inisiatif Pak Kamidi yang ternyata sudah mengetahui sedikit banyak tentang kisah Bule Sari, mereka menuju Punden. Alasan Pak Kamidi memilih Punden sebagai tempat tujuan pertama pencarian dikarenakan kondisi saat itu maghrib dan memang pantangan saat maghrib bagi warga untuk melintasi Punden tersebut. Namun dengan kondisi Sari yang sepertinya bukan jiwanya, ia yakin Sari terkoneksi ke sana. Selang 10 menit perjalanan mereka, sampailah mereka di Punden. Dan benar, mereka mendapati Bule dengan keadaan bersujud di makan Punden tersebut. Saat melihat kondisi ibunya, Titi menangis dan demi keamanan Titi dititipkan ke rumah warga sekitar Punden sebelum mengevakuasi. Setelah dirasa kondisi aman, Pak Lek masuk ke dalam Punden dengan Pak Kamidi, sembari merapal doa-doa yang ia bisa dengan mengucapkan salam. "Bu, ayo pulang Bu," kata Pak Lek kepada Bule yang masih dalam posisi sujud. Tidak ada jawaban dan hanya bisa komat kamit tidak jelas. "Sar, ayo pulang, di sini bukan rumahmu Sar," kata Pak Kamidi sembari memegang kepala Bule dengan merepalkan entah bacaan apa itu. Pak Lek pun tidak mengerti. Yang jelas niat Pak Kamidi baik. Saat kepala Bule dipegang oleh Pak Kamidi, tiba-tiba dalam Punden ada burung gagak. Burung itu hitam pekat, mata merah dengan ukuran yang cukup besar, bercengger di atas makam sambil melihat ke arah Bule. Saat itu Bule mendongakkan kepala dan melihat dengan tatapan penuh benci kepada Pak Kamidi dan dengan tatapan seperti ingin membunuh gagak itu. Setelah itu Bule bisa dibujuk untuk pulang. Namun baru sekitar 7 langkah Bule meninggalkan Punden. Bule mengamuk lagi. Kali ini Pak Lek menjadi saksi bahwa saat itu Bule bukan berlaku seperti orang, namun seperti hewan kera dengan berjalan menggunakan tangan dan kakinya. Dan anehnya, kekuatan Bule bertambah berlipat-lipat. Bahkan Pak Yanto yang berbadan kekar bersama Pak Kamidi pun terhuyung saat berusaha untuk mencegah Bule Sari lari. Namun naas, mereka justru jatuh tersungkur dan kembali kehilangan jejak Bule yang berlari cepat seperti kera. Saat itu mereka cepat-cepat bangkit, kemudian mencari lagi posisi Sari berada di mana sembari meminta tolong Pak RT mengirimkan warga untuk membantu mereka. Warga berbondong-bondong mencari Bule, mulai dari menyusuri sungai, kembali ke Punden, sawah, bahkan kebun-kebun milik warga. Mereka semua tidak berekspektasi bahwa Bule saat itu berada di lintasan kereta, karena memang tidak mungkin bagi seorang manusia bisa mencapai rel tersebut, karena posisinya yang tidak dapat diakses untuk mencapai di atas. Namun, salah seorang warga mendapati seorang pengendara sepeda pancal berusia tengah baya berteriak sambil menatap ke atas rel. Benar, Bule berada di atas sana dengan posisi separuh badan hampir jatuh ke bawah. Dengan panik, warga itu memanggil bantuan yang lain. Pak Lek saat itu sangat kaget. Bagaimana bisa istrinya sampai di sana? Sampai saat itu pun tidak ada jawaban, karena tidak ada satu orang pun yang melihat bagaimana Bule naik. Tapi yang satu ini diyakini Pak Lek, Bule bertingkah seperti kera dan mungkin tabiat kera itu yang membantunya sampai di atas. Sembari memikirkan cara bagaimana mengevakuasi Bule, saat itu Pak RT mengusulkan untuk meminjam traktor pengangkut pasir
untuk membantu Pak Lek mencapai bule di atas sana. Beruntungnya warga baik hati itu meminjaminya. Proses evakuasi berlangsung selama 1 jam. Sampai akhirnya Pak Lek sangat lega bisa kembali menjangkau tubuh bule. Namun rasa lega itu tiba-tiba sirna saat dibarengi dengan bule yang menggenggam burung gagak dengan kondisi yang sudah mati, beserta dengan polesan darah yang ada di mulut bule. Ya, bule memakan burung itu. Sudah layaknya seorang suami untuk selalu menerima dan siap dengan segala kondisi istri mereka. Pak Lek memang takut dengan kondisi itu, tapi rasa sayangnya pada bule lebih besar daripada rasa takut yang harus ia hadapi selama hidupnya bersama bule, termasuk hari ini. Singkat cerita, setelah Pak Lek sudah berhasil membawa bule ke bawah, para warga pun tanpa ragu membantu untuk membopong bule pulang. Namun saat di perjalanan, Pak Lek berani bersumpah melihat bule tersenyum dengan posisi mata masih tertutup. Sebentar, tapi sangat jelas. Tapi awakmu wis coba menghubungi Pak Amsar, Yan, kata bapak. Pak Amsar yang dimaksud bapak adalah seorang kiai yang terkenal di desa nenek pada zaman itu. Sudah mas, tapi baru kali ini Sari bertindak ekstrim gini. Dulu gak pernah, semenjak ulang tahun Titi bulan Januari lalu. Benar, Titi genap berumur 7 pada Januari 2007, 1 bulan lebih tua dari aku. Ada apa? Kenapa dengan usia 7 tahun saat itu? Memang ada kejadian apa setelah ulang tahun Titi sebelum kejadian ini, Yan? Tanya mama. Sari pernah mbak bawa pisau pas Titi tidur. Titi udah sampai terluka di perutnya sedikit. Untung saja aku langsung tahu. Gak bisa bayangin mbak kalau sampai Sari ngelukai Titi. Terus Sari gimana? Dia sadar gak dia mau ngelukai anak kandungnya sendiri? Pas aku datang, buru-buru mencegah Sari dan membacakan ayat suci sama menyadarkan Sari bahwa Titi anaknya. Sari langsung sadar mbak, terus nangis dan merasa bersalah banget sampai gak mau makan. Sudah coba dibawa ke Pak Amsar? Sambung mama. Iya mbak, sudah, tapi ya sama, itu aja. Pak Amsar gak bisa benar-benar ngehilangin yang salah di diri Sari. Pak Amsar cuma bisa membuat Sari lebih baik beberapa hari saja mbak. Percakapan malam itu berakhir. Kami pun bergegas untuk tidur dengan posisi bule Sari yang masih tidak sadarkan diri. Masuk ke hari berikutnya di hari Minggu. Saat aku membuka mataku, keadaan kembali normal. Kejadian semalam seperti tidak pernah terjadi. Aneh. Benar, bule Sari kembali seperti bule yang aku kenal lewat telepon. Bule Sari yang ramah dan penuh kasih sayang itu tersenyum kepadaku, sembari membawakan masakan ayam goreng. Nginep di sini aja ya, Nduk, katanya. Tapi aku Senin masuk sekolah, bule. Namun aku bisa memastikan, jauh di sana bapak mama memperhatikanku dengan was-was. Nanti ya bule, kalau aku liburan panjang, aku main ke rumah nenek. Aku diajak bapak pulang nanti jam 11, soalnya PR-ku belum selesai. Tidak ada jawaban, tidak ada pengerian. Bule Sari hanya mengelus kepalaku dengan tatapan yang sayu khas miliknya. Tatapan penuh kasih sayang, namun yang pasti mata yang menceritakan bahwa ia telah lelah dengan kehidupan. Mata yang bercerita tanpa suara bahwa ia sedang bermain peran. Saat itu masih pagi. Masih 3 jam sebelum jam 11 siang aku pulang. Selayaknya anak umur 7 tahun, aku tidak banyak bertanya tentang hal-hal yang tidak asik bagiku. Karena saat itu cukup bagiku ketemu bule untuk bertemu pertama kali dan bermain dengan Titi selama 3 jam. Namun, tempatku bermain dengan Titi hanya di teras depan, bermain masak-masakan bersama. Bapak, mama, nenek, Pak Lek dan bule semua berkumpul di ruang tengah. Sambil mengobrol melihatku bermain dengan Titi. Percakapan mereka pun masih bisa terdengar olehku. Sar, gimana keadaanmu? Kata mama. Alhamdulillah mbak, baik. Gak pernah merasa sebaik ini, kata bule.
Mama dan bapak saling pandang seperti tahu. Apa Sari tidak ingat kejadian tadi malam yang menggemparkan satu desa? Namun, mereka memutuskan untuk tidak bertanya. Ya udah, setiap kamu ngerasa ada yang salah sama kamu, Sar, kamu harus kembali sadar ya, kalau semua keluarga sayang sama kamu, masih butuh kamu harus bisa lawan ya. Tak terasa air mata menetes di pipi Mama. Memang aku kenapa, Mbak? Ternyata Bule memang tidak sadar. Enggak kok, enggak apa-apa. Kamu kuat, kamu hebat. Selama 25 tahun ini kamu udah berjuang. Sambil tangan Mama memegang tangan Bule. Iya, Mbak, doain aku kuat ya, Mbak. Doain aku bisa nemenin Titi sampai dia dewasa, sampai aku bisa dibanggain sama dia. Dan aku bersumpah, aku kecil saat itu menangis mendengar pernyataan Bule. Aku yang saat itu bermain dengan Titi, memastikan Titi tidak mendengarnya. Tapi aku menangis saat melihat wajah Titi dan buru-buru menghapus air mataku. Satu hal lagi yang aku yakini, Bule memang sakit. Entah sakit apa yang ia derita. Mama belum menceritakannya padaku. Selama 25 tahun Bule sakit, padahal saat itu umur Bule 35 tahun. Ada apa dengan Bule di umurnya yang ke-10 tahun? Yang aku yakini saat itu, suatu saat pasti Mama menceritakannya padaku. Saat usiaku sudah sepantasnya mendengar kisah hidup Bule yang tragis. Kisah hidup Bule yang ternyata banyak menyimpan pesan moral dan mengandung makna besarnya kasih sayang seorang ibu. Saat itu jam menunjukkan pukul 11 lebih, dan kami pun berpamitan kepada nenek untuk pulang. Begitupun kepada Bule. Ia berkata kepadaku, "Sering-sering kesini ya, Nduk, temenin Titi main, soalnya nggak ada yang mau main sama Titi." "Iya Bule, nanti aku main lagi." Aku berani bersumpah di jam itu, memang jam bagi warga untuk beraktivitas. Namun anehnya, setiap warga yang melintas di depan rumah nenek selalu melihat ke arah rumah dengan tatapan yang takut, seolah enggan melihat tetapi mereka penasaran. Dan satu lagi, di jam 11 siang aku kembali melihat ke arah bangunan kosong yang dulu aku belum mengetahui bahwa ada kisah kelam di balik rumah tua itu. Kembali aku lihat anak itu cantik memakai gaun putih kembali melambaikan tangan di balik jendela rumahnya. Dalam perjalanan pulang, di pikiranku saat itu hanya menerka-nerka, siapa anak cantik itu? Siapa dia yang sebaya denganku yang selalu melambaikan tangan dan tersenyum kepadaku? Ingin sekali rasanya saat itu juga aku bertanya pada Mama, kenapa dia sendirian di sana? Kenapa aku tidak boleh bermain dengannya? Namun, semua pertanyaan itu tertutup dengan sebuah pertanyaan yang lebih menguasai pikiranku. "Bule sakit apa?" Dengan berani aku bertanya pada Mama. Mama saat itu memberikan pengertian yang lebih dapat kupahami selayaknya anak kecil berusia 7 tahun lebih 5 hari. "Bule, udah lama Nduk sakit. Sakitnya Bule itu suka main-main boneka-bonekaan kayak kamu. Kalau kamu main boneka kan bonekanya kadang kamu jadiin anggun temenmu. Kadang kamu jadiin kucing juga. Begitu juga Bule. Jadi kadang Bule suka lupa sama dirinya sendiri," jelas Mama. "Oh, jadi Bule bukan gila ya, Mak?" "Bukan, Dok. Tapi kamu sementara jangan terlalu dekat-dekat dulu ya, Dok. Karena kondisi Bule juga belum sembuh," pungkas Mama. "Kenapa? Katanya nggak gila. Kenapa aku harus jaga jarak? Apa Bule bahaya buat aku?" Mama sempat terdiam. Aku mengira ia masih menyusun sebuah kalimat untuk membalas pertanyaan kritisku. "Bisa dibilang begitu, Nduk." Hening. Saat itu kepalaku penuh dengan pertanyaan tentang Bule. Tapi kalimat jawaban Mama sebenarnya belum cukup menjawab pertanyaanku. Karena beberapa jam yang lalu Bule sangat baik padaku. Bukan seperti kata Mama. Bohong batinku saat itu. Kalau Bule bahaya bagiku. Bagaimana dengan Titi? Karena dia tetap ada di dekat Bule. Singkat cerita, bulan Juli musimnya liburan sekolah.
Saat itu, kedua orang tuaku tidak berjanji mengajakku berlibur ke rumah nenek. Namun, aku meminta pada mereka, bolehkan jika aku menghabiskan liburan ke rumah nenek? Jawabannya tidak. Entah apa alasannya mereka tidak memberitahuku. Selang beberapa minggu setelahnya, aku menguping Mama bertukar kabar dengan Pak Le. Dalam percakapan itu, Mama bertanya, "Assalamualaikum Yan, piye Sari?" "Alhamdulillah Mbak, Sari udah jauh lebih baik. 4 bulan ini udah gak pernah bertingkah aneh-aneh lagi." "Alhamdulillah, lah Sari udah bisa kamu tinggal kerja? Gak apa-apa dia di rumah sendiri sama Mbok?" "Udah Mbak, udah gak ada apa-apa. Mbok juga bilang gak ada apa-apa. Cuman ini ada berita gak enak Mbak, dari beberapa tetangga." "Kabar gak enak gimana Yan?" "Itu loh Mbak, banyak kucing tetangga sama ayam tetangga itu hilang. Terus ditemuinya cuma ada jejak darahnya aja. Bahkan bekas bangkainya aja gak ada." "Loh, kenapa bisa begitu? Udah lapor Pak RT? Kira-kira siapa pelakunya Yan? Manusia atau binatang buas?" tanya Mama. "Nah, itu Mbak, sampai sekarang belum ketemu. Tapi gara-gara insiden beberapa bulan yang lalu, yang Sari mulutnya belepotan darah, meskipun semua orang gak tahu cerita kalau Sari makan gagak itu, aku jadi mikir yang enggak-enggak Mbak." "Aduh Yan, gak mungkin lah Sari yang ngelakuin itu sama peliharaan tetangga. Katamu kan sudah bendingan, Sari gak pernah aneh-aneh lagi." "Iya sih Mbak, udah gak pernah aneh-aneh. Udah sewajarnya dia aja kayak dulu pas Titi masih kecil." "Iya, makanya gak usah dipikir aneh-aneh. Nanti takutnya kedenger Sari malah kasihan sama dia Yan. Emang kasus ini udah berapa lama?" "Udah ada sih Mbak kalau 4 bulanan ini. Ini juga desa tiap malam ngadain pos ronda. Tapi anehnya gak pernah mergokin siapapun. Tapi besoknya ada aja peliharaan yang mati. Dan itu setiap malam Selasa sama malam Jumat Mbak." "Mungkin itu binatang buas kalian. Kan kamu tahu sendiri desa kita masih asri banget. Kanan kiri masih hutan kecil. Malah ada sungai." "Iya Mbak, bismillah aja." Saat mendengar percakapan Mama, aku mengingat sebuah kejadian. Saat aku bermain dengan Titi 4 bulan lalu di rumah nenek, tepat di bawah pohon beringin di belakang rumah, aku menemukan sebuah telinga kucing yang masih sedikit basah. Namun saat aku coba mengambilnya, bule saat itu dari balik sumur tua yang masih digunakan nenek untuk mencuci baju, tersenyum dan menggelengkan kepala. Sebagai artian, aku tidak boleh mengambil apa yang aku genggam saat itu. Kemudian, aku berpikir dalam kamar, apa itu salah satu kucing warga? Apa jangan-jangan benar dugaan Pak Le bahwa bule ada sangkutan dengan ini? Dengan beberapa dugaan di kepalaku saat itu, keinginanku berlibur ke rumah nenek menjadi sirna dan digantikan dengan rasa takut. Namun, saat itu aku memilih untuk diam. Aku hanya tidak mau menambah suasana menjadi lebih tegang dengan asumsiku saat itu. Aku tidak menceritakan hal ini dengan siapapun, baik Mama ataupun Pak Le. Entah jika Titi yang menceritakannya, aku tidak tahu. Setahun berlalu, aku menginjak usia ke-8ku, dan selama kurang lebih 6 bulan itu, setiap Mama bertanya kabar bule, Pak Le hanya menjawab bahwa bule sudah baik-baik saja. Dan Mama pun merasa bule Sari mungkin sedikit banyak sudah dapat mengontrol dirinya. Singkat cerita, pada bulan Juli 2008, aku liburan kenaikan kelas. Aku mendapatkan waktu berlibur 3 minggu. Dan karena sudah setahun aku tidak ke rumah nenek, saat itu kembali aku meminta izin bagaimana jika aku berlibur ke rumah nenek. Jawaban kedua orang tuaku boleh. Aku pun kembali bertanya, bagaimana jika aku menginap selama 3 minggu di sana? Sempat ragu untuk menjawab, akhirnya aku pun diperbolehkan. Mungkin dengan berbagai pertimbangan saat itu. Yang pertama, kasihan melihatku yang memelas sudah lama tidak bertemu neneknya. Yang kedua, melihat kondisi bule yang beberapa bulan belakangan tidak lagi menunjukkan gelagat aneh.
namun tebakan Mama meleset. Selang 2 hari setelah pemberian izin, Mama membantuku berkemas. Beliau juga berpesan, nanti kalau di rumah nenek jam 5 sore udah gak boleh keluar ya. Jangan lupa setiap mau kemanapun Galuh pergi, selalu baca Al-Fatihah dan bawa nama Allah ya nak, pesan Mama. Iya mak, aku nanti sholat juga sama geleng-geleng kepala habis sholat, baca wirid La ilaha illallah maksudku. Pinter. Oh iya, satu lagi, kalau diajak bule pergi jangan mau dulu ya nduk. Sama bule boleh di rumah nenek aja ya. Kalau aku dibeliin jajan gimana? Jangan mau. Nanti Mama beliin jajan di sini, kamu main sama Titi aja. Ya udah deh, jawabku sembari cemberut layaknya anak kecil yang dilarang untuk jajan. Tibalah hari dimana aku berangkat ke rumah nenek. Aku hanya diantar oleh bapak, karena Mama saat itu harus menjaga toko. Selama perjalanan, bapak juga berpesan bahwa aku kalau melihat apapun di rumah nenek, jangan pernah bilang siapa-siapa. Cukup disimpan sendiri, dan kalau ada apa-apa langsung telepon bapak, minta tolong ke Pak Le. Oh iya, sebagai informasi, aku memang anaknya sedikit sensitif dengan hal-hal yang bersinggungan dunia tak kasat mata. Dengan mereka yang tidak bisa dilihat dengan mata telanjang. Bapak pun tahu pasti, karena rasa sensitifku berasal dari bapak. 1 jam perjalanan aku tempuh, dan di jam 9 pagi aku sampai di rumah nenek. Saat turun dari motor, kembali aku melihat ke arah rumah tua. Hanya ingin memastikan keberadaan si anak cantik itu, apakah masih di sana atau tidak. Ternyata nihil. Aku pun langsung masuk ke rumah nenek, disambut oleh nenek dan Titi. Saat itu Pak Le kerja. Benar, aku mencari-cari keberadaan bule. Setiap sudut ruang kususuri dengan kedua mata kecilku. Sampai aku tidak menemukan, baru aku bertanya, "Mbah, bule di mana?" "Itu ndok, di dapur, lagi masak," kata nenek. Cepat-cepat aku ke dapur untuk melihat bule. Kurus kering, mata yang semakin menjorok ke dalam, rambut yang kian memutih. "Bule, Galuh di sini." Cepat-cepat aku berlari memeluk bule. "Iya ndok, sama siapa?" "Sama bapak bule, tapi ini bapak udah mau pulang." "Ya sudah, ayo temuin bapakmu dulu, bule mau salaman." Ku gandeng tangan keriput bule menemui bapak. Bule pun berjabat tangan dengannya. Namun wajah bapak aneh, terlihat seperti kebingungan. Begitupun bule yang terus menatap bapak dengan mata nanar. Tak lama bapak berpamitan, dan saat itulah kejadian aneh dimulai. Katakanlah saat bapak pulang, aku kembali bermain dengan Titi. Saat sinar matahari terang, aku masih belum merasakan gangguan apapun saat itu. Tibalah saat dimana azan asar berkumandang. Saat itu azan di desa berbeda dengan azan di kota. Azan di kota selalu mengikuti waktu sholat, tapi azan di desa khususnya untuk sholat asar mengikuti waktu kerja para petani. Biasanya di atas jam 4 sore baru azan dikumandangkan. Aku masih mengingat pesan Mama dengan jelas untuk bergegas masuk apabila waktu mendekati pukul 5 sore. Aku pun mengajak Titi untuk masuk, mandi, makan dan bermain di dalam rumah. Namun aneh, aku tidak melihat bule sama sekali. Lalu aku tanya Titi, "Ti, bule di mana?" "Biasanya sih jam segini di kamar. Nggak tahu, aku juga nggak berani lihat." "Kok nggak berani? Kenapa? Kan bule ibumu sendiri." "Pokoknya nggak berani. Coba aja kamu lihat sendiri." Karena memang masih kecil, jiwa ingin tahuku memang sangat besar. Pelan-pelan ku totok pintu kamar bule, namun tidak ada sahutan. "Bule, bule di dalam. Galuh boleh masuk nggak?" Hening, tidak ada jawaban. "Bule, bule nggak apa-apa." Masih hening. "Ya udah, Galuh masuk ya bule." Pintu kamar bule pun kubuka.
Aku menemui bule sedang sholat membelakangi pintu. Namun aneh, kenapa berdiri terus? Aku memandangi selama 5 menit. Aku memang belum sholat saat itu. Belum terlalu mengerti tentang tata cara sholat yang benar seperti apa. Aku hanya mengerti saat melihat mama setelah berdiri lalu ruku. Tidak lama, karena melihat keanehan pada bule, aku pun memberanikan diri untuk mendekati bule. Aku berjalan untuk duduk di kasur dekat bule. Aku berani bersumpah, aku sangat ketakutan saat melihat bule saat itu. Yang benar saja, bukan seperti itu sholat yang mama lakukan. Aku mendapati bule yang memakai ruku putih sedang berdiri dengan sedekap, mata yang tidak berkedip, mulut yang tersenyum kelihatan giginya, sembari berkomat kamit entah apa yang dibaca. Matanya bukan memandangi sajadah, tapi memandangi jendela kamar yang belum tertutup, sehingga bisa melihat dengan jelas jalan sempit berukuran 0,5 meter sebagai pembatas antar rumah. Dan yang pasti, jalan itu tidak bisa dilalui oleh orang. Dengan rasa takut, tapi aku masih penasaran dengan suara serak bertanya pada bule. Bule lihat apa? Sembari menahan tangis. Namun yang aku dapat bukan jawaban, tapi justru komat kamit bule yang tadinya tidak bersuara, kini bersuara seperti bahasa Jawa kuno. Aku tidak mengerti bahasanya karena bule mengucapnya dengan cepat. Namun aku sempat mendengar bule mengatakan ceng celenceng, entah artinya apa. Seketika tubuhku gemetar dan air mata yang aku tahan akhirnya pecah karena rasa takut dan lari menghampiri nenek di dapur. Nenek pun bertanya, "Kenapa, Nduk? Ada apa?" "Bule, Mbah. Bule aneh sholatnya." Nenek hanya diam, seakan sudah terbiasa dengan hal itu. "Sudah Cup, bule nggak apa-apa, Nduk. Udah, kamu lanjut main sama Titi aja." Belum tangisku berhenti, kini ganti Titi yang berteriak menangis di ruang tamu. Buru-buru aku dan nenek menghampirinya. Aku mendapati Titi yang menangis ketakutan bersembunyi di bawah meja kursi tua milik nenek. Dan yang pasti benar dugaan kalian. Aku juga mendapati bule berada di ruang keluarga. Bedanya, bule berada di batas pintu depan, masih dengan memakai rukuh, tapi dengan tangan menuju ke atas. Masih dengan mulut komat kamitnya. Entah apa maksud bule. Aku kemudian bergegas menenangkan Titi, dan nenek berusaha untuk mengajak bicara bule. "Sar, wes Nduk, ayo masuk. Wes Nduk." Bukan jawaban yang nenek dapat, justru bule pingsan. Badannya tersungkur ke depan teras. Nenek tidak kuat untuk menahannya dan meminta tolong Pak Kamidi. Setelah keadaan kembali tenang, Pak Kamidi pulang. Pas di jam 6 Pak Lek pulang. Pak Lek kaget mendapati bule yang terbujur lemas di kasur. Lalu aku dan Titi dengan mata yang sembab, tanpa kami menjelaskan pun sekiranya Pak Lek sudah mengerti, menyuruh kami untuk keluar dari kamar bule. Malam semakin larut. Memang anak zaman dulu jika berlibur ke rumah nenek lebih memilih untuk tidur bersama, menggelar tikar di depan TV. Begitupun aku lebih memilih tidur bersama Titi, nenek, dan Pak Lek. Alih-alih tidur di kamar, hanya bule yang tidur di kamarnya sendiri. Jam menunjukkan pukul 1 dini hari. Aku terbangun karena mendengar suara berisik di pintu samping kanan ruang keluarga, yang apabila dibuka langsung mendapati jalan kecil selebar 1,5 meter yang di sisi ini bisa dilalui orang. Aku mendengar ada derap langkah. Tidak hanya satu, tapi lebih. Mengingat pesan Bapak, apabila mendengar atau melihat apapun, aku harus diam. Namun, telingaku sangat nakal. Bukannya mengabaikan, justru semakin memfokuskan suara itu. Kini suaranya hilang, berganti dengan suara seseorang mengetuk pintu. Kali ini, nenek juga mendengar dan terbangun. Kemudian, nenek pun membuka pintu itu dan aku mengekori di belakang. Setelah dibuka, angin berhembus sangat kencang dan dingin. Tidak ada orang. Namun,
nenek langsung cepat-cepat untuk menutup. Belum sempat nenek mengunci pintu, terdengar bunyi gaduh dari dalam kamar bule, dengan erangan bule yang merasa kesakitan. Buru-buru Pak Lek bangun. Betapa kagetnya kami melihat bule yang menggeliat-ngeliat menahan sakit. Kami pun panik, sampai akhirnya Pak Lek membacakan ayat suci. Dalam kepercayaan Jawa, sebaiknya jika ada ketukan pintu di malam hari, jangan langsung dibuka atau lebih baik biarkan. Minimal, lihat dulu di jendela. Benarkah itu orang atau mungkin sebangsa mereka yang menumpang lewat? Keesokan harinya, kembali aku dapati bule seperti sedia kala. Dan sepertinya sama dengan bule yang tidak ingat dengan kejadian semalam. Bule kembali melakukan aktivitasnya. Aku pun kembali bermain dengan Titi. Namun, saat aku melewati jalan samping kanan, di mana malam hari aku mendengar derap kaki, aku mendapati seperti bunga untuk menyekar di kuburan tercecer di sana. Pikirku saat itu, mungkin bunga itu ada sebelum aku sampai di sini, jadi kuabaikan saja. Tapi anehnya, nenek terlihat ketakutan dan buru-buru membersihkan bunga itu. Aku pun tidak menghiraukannya dan kembali bermain. Hari kedua terasa normal. Aku bermain dengan Titi sampai larut sore. Saat jam menunjukkan pukul 3 sore, aku dengan Titi bermain di samping sumur tua. Aku bermain masak-masak di sana karena di sekeliling sumur itu terdapat berbagai bunga warna-warni yang bisa aku jadikan bahan mainan. Namun, mataku kembali melihat ke pohon beringin, tempat di mana aku menemukan kuping kucing yang masih basah dengan darah dulu. Aku kembali mendapati di sela-sela ranting kekar pohon itu, aku merasa ada yang memperhatikanku bermain. Aku semakin memfokuskan pandanganku. Benar saja, aku melihat mata merah bersinar melotot ke arahku, dan Titi seakan mengusirku untuk meninggalkan area itu. Dengan wajah takut, aku cepat-cepat menyuruh Titi untuk mengemas mainan dan kembali ke dalam rumah, tanpa memberitahu dirinya apa yang aku lihat. Setelah masuk ke dalam kamar, aku buru-buru untuk mandi dan makan. Saat itu, aku dengan Titi mandi bersama, layaknya anak kecil yang selalu bercanda. Tak terasa aku bermain air sampai larut sore, di mana jam sudah menunjukkan pukul 5 sore. Aku bergegas untuk masuk ke ruang keluarga. Namun, betapa terkejutnya kami saat membuka pintu kamar mandi, kembali mendapati bule dengan memakai ruku putih itu melototi kami. Kami pun berlari menghampiri nenek yang saat itu berada di ruang tamu. Kemudian, aku dan Titi berebut pelukan nenek yang saat itu duduk di kursi tua menghadap ke ruang keluarga. Saat kami bertiga duduk, kami kembali dikejutkan oleh bule yang kembali dari dapur menuju kamarnya, namun kali ini berjalan dengan loncat-loncat seperti pocong, dengan tangan sendekap. Kami pun semakin histeris, dan saat itulah kami tidak berani untuk kemana-mana, hanya kaku duduk membeku di ruang tamu sembari menunggu Pak Lek pulang. Jam menunjukkan pukul 6 sore, suara motor Pak Lek terdengar, lega batin kami. Selanjutnya, Pak Lek kembali memeriksa keadaan bule. Sama, saat itu bule tertidur di kasurnya. Diajak bicara, Pak Lek pun normal. Sama seperti bule yang ku kenal. Malam itu kami tidur tanpa gangguan, sampai tak terasa esok pagi telah tiba. Tepat di hari Kamis, 3 hari aku di sini. Ingat kan, malam Jumat, Kamis malam, pagi itu masih sama. Melakukan rutinitas seperti biasanya. Bedanya saat itu aku dan Titi tidak bermain di area rumah nenek. Aku lebih memilih untuk bermain di sungai kecil belakang rumah Kakak Migi. Aku berencana menangkap ikan kecil dengan memancing dan mengumpulkan cacing. Berjam-jam aku di sana dengan Titi, sembari menunggu kail kami tersangkut ikan. Kami pun bermain masak-masak. Namun, tepat beberapa meter di belakang Titi, aku merasa ada sesuatu yang mengamati kami. Lagi, instingku selalu peka dengan hal-hal seperti itu. Kembali, aku menyusuri area itu dengan mata kecilku. Tidak ada si mata merah, tapi justru anak kecil cantik yang sering melambaikan tangannya padaku itu bersembunyi di belakang semak-semak. Aku pun bertanya pada Titi, "Titi,
kamu beneran gak pernah main sama temen-temenmu di sini? Gak ada yang mau temenan sama aku. Soalnya teman-teman mesti ngejek aku, anaknya setan, gara-gara ibu yang bertingkah aneh. Semua orang di desa udah tahu. Tapi emang di desa ini kamu gak ada temen sama sekali main? Cewek yang sebaya sama kita? Ada, tapi rumahnya jauh, di ujung desa ini. Kebanyakan cowok di sini, Gal. Mataku masih melihat anak cantik itu bersembunyi di sana. Kalau dia, dengan tanganku yang menunjuk ke anak cantik itu. Siapa? Kamu nunjuk siapa? Kata Titi. Saat itu aku belum mengerti kalau Titi tidak bisa melihat anak itu. Aku hanya mengira Titi kurang jeli menemukan keberadaan anak itu. Langsung aku pegang tangan Titi dan menunjuk kembali anak itu berada. Titi bisa melihat. Itu siapa ya, Gal? Kamu tahu? Tanyanya. Aku nggak tahu sih, tapi dari pertama kali kesini, setahun lalu aku udah tahu dia. Kok aku nggak pernah lihat dia? Apa karena aku nggak pernah main keluar ya pas kamu nggak di sini? Yakin Titi. Mungkin, ayo kita aja kenalan. Ajakku senang menyambut teman baru. Saat itu aku tidak curiga apapun, karena memang dia terlihat sama seperti aku dan Titi. Halo, boleh kenalan gak? Kataku pada anak itu. Boleh, suaranya pun cantik. Kenalin, aku Galuh, ini Titi adikku. Boleh kenalan gak? Boleh, jawabnya lagi. Kemudian aku menjabatnya terlebih dahulu. Dingin, sangat dingin kulit itu. Kamu kenapa sembunyi? Kok gak ikut kita main? Oh iya, namamu siapa? Tanyaku. Aku ya, jawabnya singkat. Boleh aku ikut main? Sambungnya. Boleh dong, ayo. Aku sama Titi lagi mancing, kamu bisa mancing? Belum, jawabnya singkat seperti biasa. Apakah kalian menemukan keanehan? Ya, Titi tidak bicara sepatah kata pun. Ia hanya diam memandangi anak itu. Ti, kenapa diam aja? Kenapa pucat? Tanyaku. Entah, aku yang tidak peka atau memang aku yang terlewat ramah. Enggak apa-apa, aku mau pulang, jawabnya sembari menunduk. Loh, kenapa? Sakit ya kamu? Tidak ada jawaban darinya. Ia berlari pulang meninggalkanku sendiri dengan Yaya. Maafin Titi ya, emang dia anaknya jarang main sama orang lain. Mungkin dia malu sama kamu. Iya, nggak apa-apa, jawabnya. Rumahmu di mana? Di sana, sambil menunjuk bangunan tua yang megah itu, namun terlihat sepi. Sama siapa? Tanyaku. Sama mama, papa. Kenapa pas itu malam-malam kamu keluar rumah dada-dada sama aku? Nggak apa-apa, aku senang aja kamu kesini, aku punya temen. Terus, kamu kenapa pakai baju bagus, pakai sandal bagus? Kan cuma main di sungai aja. Nggak apa-apa, aku suka ini, nggak bisa ganti. Kenapa? Nggak apa-apa, nggak bisa aja. Percakapanku dengan Yaya tidak kuteruskan, karena mendengar suara nenek memanggilku dari arah kebun tela. Aku pun bergegas berlari menghampiri nenek dan meninggalkan Yaya seorang diri. Namun ada percakapan singkat saat itu dengan nenek. Kudapati nenek bersama Titi menungguku di samping kebun tela. Titi masih dengan wajah pucatnya sembunyi di belakang nenek. Kamu itu kenapa main sampai ke sungai? Ketus nenek. Dari nada intonasinya sepertinya ia marah. Iya mbah, maaf, aku tadi gak izin dulu. Mataku sambil melihat Titi. Aku kesal, sepertinya ia yang mengadukanku pada nenek. Padahal kita sudah sepakat untuk gak memberitahu nenek. Kamu jangan lagi sekali-kali ke sungai itu. Tanpa jawabanku, nenek langsung menarik tanganku untuk pulang. Sampai rumah, aku duduk di teras dengan Titi. Masih dengan wajah yang kesal, aku membuka obrolan dengannya. Kan kita udah janji jangan bilang mbah. Tapi aku gak bisa kalau gak bilang mbah. Aku takut. Takut apa sih? Takut mbah marah? Gak mungkin mbah marah kalau kamu gak bilang. Lihat, kita pulang gak bawa ikan buat masak-masak. Gerutuku masih tak terima. Bukan takut sama mbah.
Aku takut sama Yaya. Tanganku berhenti menggambar di tanah, kembali memandangi Titi. Kenapa Yaya? Dia baik kok. Iya, aku tahu kok, tapi kayaknya ada yang aneh sama dia. Kamu tahu, pas kamu nyamperin dia, aku lihat di bekas semak-semak tempat dia sembunyi, sebelumnya itu ada darah, banyak. Terus pas kamu ajak dia salaman, aku lihat di belakang rumah dia kayaknya mama papahnya ngelihat kita, terus tapi melotot gitu. Makanya aku nunduk terus, soalnya ngerasa gak enak aja perasaanku. Jelasnya saat itu. Selebihnya kisah ini akan kita bahas di part selanjutnya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih.